mau bertobat sungguh mengalami true conversion, pertobatan sejati, selain mengaku dosa, menangis di hadapan Tuhan, saya mau taat, saya mau sungguh, saya mau benar-benar. Kedua, mesti dari dalam. Jangan rubah yang di luar Tuhan, rubah yang ini di dalam ini. Hati ini yang harus dirubah, pikiran ini yang harus dirubah, batin ini yang harus dirubah, roh yang harus dirubah, jiwa yang harus dirubah. Itu saudara, itu yang tidak kelihatan semua. Nah, kalau yang di luar dirubah, di dalam tidak dirubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 23. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai dengan selesai, itu Tuhan Yesus bicara tentang orang Farisi yang Tuhan Yesus bilang celaka, 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 celaka. Kenapa? Karena orang Farisi itu rubah di luar, dalam ancur. Tuhan Yesus bilang apa? Kau seperti kuburan yang dilabur putih, di luar kelihatan cantik, di luar kelihatan bagus, di luar kelihatannya wow, tapi dalam tulang benulang, bangkai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bangkai. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Pendengaran kami, fokus kami Tuhan, kami serahkan Tuhan, ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami taruh jam pemberitaan ini terjadi mulai dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman kita sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan izinkan kita jumpa kembali dalam perayaan ini pagi hari ini. Dan saya masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan doktrin keselamatan. Karena sekali lagi perayaan Paskah ini adalah momentum di mana kita mengimani Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya yang membawa kita ke sorga, tidak ada yang lain. Dan karena itu dalam Paskah ini kita sedang mempelajari tentang keselamatan itu atau doktrin ajaran yang mendasari kita semua mempercayai bahwa hanya benar Kristuslah satu-satunya jalan ke sorga dan tidak ada yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali hari Jumat yang lalu kita sudah memperhatikan tentang urutan-urutan keselamatan itu, dan kita sudah masuk pada urutan yang kedua, yaitu kita masuk pada bagian conversion, dan kita bicara dua hal penting, pertobatan dan juga perubahan hidup secara total. Nah, kita sudah perhatikan tentang itu di bagian yang pertama tentang faith atau tentang iman. Saya ingin menunjukkan kembali urutan-urutan itu untuk mengingatkan kita sehingga kita tidak melupakan bagian penting dari ajaran tentang keselamatan ini. Klik lanjutan saja, kita lihat kita sudah ada di tangga kedua dari pembahasan kita mengenai urut-urutan keselamatan. Klik lanjut ya. Kita memperhatikan tentang conversion atau perubahan hidup atau pertobatan pada kesempatan ini. Nah, ketika kita bicara soal conversion atau perubahan hidup atau pertobatan, saya ulangi lagi bahwa kita memperhatikan dua bagian, yaitu yang pertama tentang iman itu sendiri, lalu kemudian tentang pertobatan itu sendiri ya. Yang dimaksud daripada pertobatan ini tidak lain adalah seluruh perubahan hidup di dalam kehidupan orang-orang yang sudah beriman itu. Jadi orang yang saudaraku dipanggil Tuhan, ya ini penting ini saudara, lewat internal calling dan external calling,
lalu kemudian orang itu dilahirbarukan atau diregeneration, lalu kemudian orang yang sudah dilahirbarukan itu dikasih iman sama Tuhan. Kita sudah memperhatikan tentang true saving faith atau iman yang benar, iman yang menyelamatkan, yang Tuhan berikan kepada seseorang. Iman itu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan dibuktikan ya dengan pertobatan hidup, repentance, saudaraku, suatu perubahan secara total, perubahan dari dalam, perubahan yang signifikan. Itu akan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam iman itu sendiri. Makanya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulangi lagi pernyataan saya di hari Jumat ya, bahwa kita tidak mempercayai Armenianisme atau orang yang mengatakan atau paham yang mengatakan bahwa orang selamat itu iman plus perbuatan baik. No, kita selamat modalnya cuma satu, iman di dalam Yesus Kristus. Tapi orang-orang yang sudah beriman di dalam Yesus Kristus itu yang memiliki bukan historical faith, bukan memiliki miracle faith, bukan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan memiliki temporary faith ya, iman sementara, iman mujizat, iman yang historik atau iman sejarah, tapi dia memiliki true saving faith, iman yang menyelamatkan itu. Maka orang itu pasti menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi efek atau dampak sebab dari iman itulah yang mengakibatkan orang bertobat. Saudara yang terkasih, atau efek dari keselamatan yang diperoleh dari iman itu yang membuat orang itu kemudian hidup di dalam pertobatan atau mengalami perubahan hidup secara total. Itu karena ada iman yang lebih dulu bekerja di dalam diri kita ya. Dengan kata lain begini, kalau ada orang Kristen yang tidak bertobat atau orang Kristen yang tidak mengalami perubahan konversi itu, saudaraku, maka dia sebenarnya belum beriman. Kalau dia belum beriman, itu berarti dia belum dilahirbarukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dia belum dilahirbarukan, itu berarti dia belum meresponi yang namanya external calling dan internal calling. Sehingga dia tidak bisa mengalami yang namanya pertobatan, perubahan hidup. Ini kita mau paksa model kayak apapun di sini, tidak akan jadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia melupakan step-step yang kita sudah lihat ini. Orang itu mesti mulai dari tingkatan, saya ulang lagi, dia mulai dari panggilan dulu. Kalau panggilan dia respon dulu, ya baru bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau dia mengalami yang namanya internal calling, lalu kemudian Tuhan membangkitkan dia dari kematiannya itu, ya saudara, baru kemudian dia bisa mengalami yang namanya iman. Iman itu mendatangkan dia mengalami pertobatan. Jadi kalau orang belum bertobat itu masih di kelas 0 di dalam kekristenan. Dengan kata lain, dia sebenarnya belum selamat itu. Dia belum beroleh hidup kekal, belum. Hanya kelihatan saja Kristen, tapi sesungguhnya dia belum selamat. Karena tidak ada orang beriman tanpa pertobatan. Tidak ada, saudara. Iman itu mendahului pertobatan. Iman itu menjadi dasar. Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar. Bagaimana dasar? Tidak ada tiba-tiba bangunan berdiri. Itu kan impossible. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi dasarnya mesti dibangun lebih dulu. Dasarnya mesti ada, dan iman itu dasarnya. Baru orang bisa sampai kepada titik yang namanya pertobatan. Nah, ketika kita bicara soal pertobatan, juga terbagi menjadi 4 ya. 4 bagian. Yang pertama itu adalah national conversion ya, atau yang disebut dengan pertobatan nasional. Pertobatan yang massal, pertobatan yang universal. Itu nanti kita akan perhatikan. Lalu yang kedua adalah temporary conversion. Ini sama dengan iman yang temporary itu juga, atau temporary faith ya, sama. Artinya bahwa orang ini punya pertobatan sementara. Bahasa yang sering saya pakai itu adalah tomat. Sebentar tobat, kumat. Tobat, kumat. Nah, itu temporary conversion. Nah, Alkitab mencatat itu juga. 3, saudaraku. Ya, ini adalah repeated conversion. Artinya pertobatan yang berulang-ulang. Ya, terus menerus.
itu juga Alkitab bicarakan. Lalu yang keempat baru true conversion atau pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan sejati, pertobatan yang benar. Nah, mari kita lihat tahapan atau bagian-bagian ini satu persatu. Kita mulai dengan national conversion atau pertobatan secara nasional. Perhatikan beberapa ayat ini. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 lebih dulu. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca ya ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara garis bawahi kata negeri. Itu berarti ini bukan hanya terjadi perseorangan, ini bukan terjadi secara individualisme, bukan, tetapi ini terjadi secara global, secara universal. Satu negara dipulihkan, satu negara berbalik, satu negara merendahkan diri, satu negara, saudaraku, mau bertobat. Nah, itu namanya pertobatan nasional. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab kita menemukan banyak kasus ya. Selain bangsa Israel, ya, kalau kita lihat bangsa Israel ini berulang-ulang kali mereka melakukan pertobatan nasional atau pertobatan massal. Kalau kita baca kitab raja-raja itu, kita sering menemukan raja memberikan perintah untuk memusnahkan semua patung-patung berhala. Ya saudaraku, semua kubu-kubu berhala dimusnahkan. Itu kan pertobatan nasional, dimulai dari depu raja. Jadi bukan hanya saja depu rakyat, semua mulai dari atas sampai bawah mesti bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini disebut sekali lagi adalah pertobatan nasional atau pertobatan massal, pertobatan yang universal. Ini seringkali terjadi pada bangsa Israel, tapi juga terjadi buat Niniwe. Yunus pasal yang ketiga, mari kita lihat Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Terjadi di Niniwe. Niniwe ini tidak lain Asyur, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Kalau Israel tadi kan kenal Tuhan, tapi sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit bikin nompu mau. Tapi ada saat di mana mereka kemudian bertobat secara massal, bertobat secara utuh, saudara. Nah, Niniwe juga pernah mengalami ini ketika Yunus ya, yang ditelan oleh ikan besar itu dimuntahkan, lalu kemudian dia datang dan menyerukan pertobatan, atau dia memberitakan external calling pada bangsa Asyur, bangsa Niniwe itu. Dan kemudian Niniwe ambil keputusan, bukan hanya saya manusia, binatang juga puasa semua. Kalau kita baca itu Yunus kan ya, semua binatang puasa, tidak ada satupun yang tidak puasa, untuk merendahkan diri, untuk bertobat, untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi satu bangsa bertobat. Yunus 3 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Padahal dia sebenarnya mau habis itu bangsa Asyur itu ya, atau Niniwe. Karena ini kan bangsa kepala batu yang tawan orang Israel 70 tahun, yang saudaraku perbudak orang Israel. Ini kan Asyur. Makanya Tuhan sebenarnya murka, dan Yunus itu tidak mau pergi karena ini hal. Saudara, Yunus ini kan bangsa Israel, Yahudi, dia benci dengan Asyur. Ya saudara, makanya waktu Tuhan bilang pergi kau ke Niniwe, beritakan pertobatan, keselamatan di sana. Oh, Yunus sudah mau. Yunus bilang biar kena kutuk mati mampus di situ. Ya saudara, makanya dia naik kapal, dia menuju ke Tarsis. Saudara yang terkasih, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau ini bangsa mesti dengar Injil, ini bangsa mesti dengar tentang Allah. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kirim badai datang hantam itu kapal, lalu kemudian dibuanglah undian, dan kedapatan yang menjadi soal adalah Yunus, dan Yunus dilempar ke dalam laut. Datanglah ikan besar telan dia pimuntah di Niniwe, dan akhirnya dia beritakan pertobatan itu ke Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan sudah bekerja lebih dulu di sana. Makanya Tuhan sengaja pakai Yunus untuk memberitakan external callingnya, tapi secara internal Tuhan kerja di Niniwe. Makanya saudara terkasih, orang-orang Niniwe itu mengalami pertobatan masyal. Mereka kemudian bertobat satu bangsa.
karena pemberitaan itu. Ini adalah national conversion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa lihat juga dalam kasus Nehemia. Klik. Saudara yang terkasih, dalam Yeremia maksud saya. Yeremia pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini juga bangsa Israel ini. Yeremia 18 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga bicara tentang bangsa, suatu bangsa dikatakan ya. Aku berkata kepada suatu bangsa. Jadi bukan hanya satu pribadi, satu orang, tapi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi saudara yang terkasih, ini bicara tentang national conversion, pertobatan secara nasional. Nah, Yoel pasal 2 juga, klik. Itu juga masih bicara tentang national conversion atau pertobatan nasional. Nah, saya mau langsung kepada kitab Wahyu saja, masih bicara soal national conversion ini. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini orang-orang yang bertobat. Saudara lihat ini, saudara, nanti menjadi suatu kumpulan yang sangat besar. Ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kaum-kaum tadi dikatakan, ada bahasa-bahasa. Itu berarti bukan satu daerah saja, tetapi banyak daerah mengalami yang namanya national conversion atau pertobatan secara nasional. Nah, klik sekarang kita masuk kepada temporary conversion atau pertobatan yang sementara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan yang sementara ini yang misteri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya sebut misteri? Karena kadang-kadang kita tidak bisa tahu siapa dia. Kita tidak tahu orangnya siapa, ya. Temporary conversion ini atau saudaraku pertobatan sementara. Karena kadang-kadang begini saudara, ada orang yang memulai sesuatu dengan begitu luar biasa baik, bertobat sungguh-sungguh kelihatannya saudara ya, sungguh-sungguh bertobat, tapi ending atau akhir hidupnya ternyata dia tidak bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, padahal awal-awalnya ini luar biasa, bertobat, saudara, setia. Ini saudaraku, kadang-kadang kita, makanya saya bilang untuk bagian ini kita susah terka siapa orangnya. Ya. Karena saudara yang terkasih, mau dibilang munafik juga kita tidak lihat tanda-tanda kemunafikan. Ya. Tapi endingnya atau akhirnya akan terbukti. Saudara yang terkasih, ini hanya rahasia Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi Alkitab bicara soal itu, tentang pertobatan sementara atau temporary conversion itu. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat 6. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mari kita perhatikan, saya dan saudara membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah
mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, dan sebab mereka menyalibkan lagi anak-anak anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara lihat, mereka pernah kecap firman, mereka pernah, saudaraku, ya kalau saya tambah doa puasa dan kita sama-sama, mereka sama-sama menyembah, oh haleluya ya saudara. Mereka juga sama-sama dengan kita menyanyi lagu na 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 na, enak ya saudara. Itu tahu ujung-ujung ternyata dia setan. Ini temporary conversion. Ujung-ujungnya dia, saudara terkasih dalam Tuhan, melakukan suatu perubahan yang lebih signifikan. Jadi tadi dia bertobat, tadi dia dibaptis, tadi dia, saudaraku, sudah tinggalkan kejahatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang misteri. Saya punya angkatan sekolah Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kami jumlah sekitar 400 orang, ya, yang sekolah Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Laki-laki perempuan itu jumlahnya sekitar 400 orang. Di kamar saya saja di asrama itu, saudara, di kamar saya itu kami ada sekitar 40-an orang, ya, 30 sampai 40-an orang di kamar, saudara, ya. Nah waktu kami semua masuk itu, saudara, kesaksiannya itu beda-beda. Ada yang memang dari lahir, saudaraku, bapak mamanya pendeta, jadi kemudian dia besar di gereja, dia menjadi anak pendeta dan kemudian akhirnya masuk sekolah Alkitab. Ada yang saudara penjahat, ngeri ya, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian masuk sekolah Alkitab. Ada yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya memang tidak juga penjahat tapi bertobat setengah-setengah, ya, lalu kemudian memberi hidup dan masuk sekolah Alkitab. Jadi saudara, banyak sekali kami, macam-macam, beraneka ragam, saudara. Nah, yang saya heran itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau mereka itu lahir dari anak pendeta, lalu kemudian saudaraku bertumbuh dan masuk sekolah Alkitab, itu kan wajar-wajar saja. Tetapi saudara, ini kan orang yang tidak kenal Tuhan sebelumnya, orang yang hidup jauh dari Tuhan, tato banyak dan lain sebagainya, saudara, hidup narkoba, lalu kemudian memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan waktu bersaksi itu semua orang dengar, saudara, merasa merinding karena pertobatannya yang luar biasa. Tapi saudara, ternyata dalam perjalanan waktu, kami yang 400 orang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah menyelesaikan sekolah teologi, sekarang bisa dihitung jari berapa orang yang masih tetap eksis di dalam pelayanan, saudara. Masih, saudara, ada yang sudah meninggal, tapi ada yang masih hidup, tapi ada yang, saudaraku, sudah tidak lagi melayani Tuhan. Yang padahal kami sama-sama dididik di sana, kami sama-sama bertobat, kami sama-sama dibaptis, kami sama-sama belajar Alkitab, kami sama-sama doa puasa 3 hari 3 malam, bahkan ada yang 7 hari. Bahkan satu yang kemarin saya lihat, Su Isa Proko kembali, itu pernah puasa 12 hari. Saudara bayangkan itu. 12 hari dia puasa di asrama ini. Sampai kita suka kasihan dia. Ya, kita bilang, sudah lu berhenti, sudah makan, sudah. Loh, saudara bayangkan, itu berarti orang ini mau dibilang rohaninya tuh kelihatannya bagus loh. Tapi sekarang saya lihat, saudara yang terkasih, di postingan-postingannya di Facebook, dia, saya kadang-kadang tuh pikir bolak-balik 7 kali keliling, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa? Oh, ternyata Ibrani 6 ini membuktikan bahwa saudaraku, ada orang yang memang pernah hatinya diterangi, hatinya pernah dikuasai oleh Roh Kudus, tapi ternyata itu hanya temporary conversion, pertobatan yang sementara. Syukur-syukur ya, saya berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tolong supaya dia kembalilah ingat cinta yang mula-mula. Dia kembalilah, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Saya punya teman akrab satu, sekarang dia di Sumba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat dekat dengan saya, sangat dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa-apa kami dua makan sama-sama. Ya. Bahkan saudaraku, dia sering suka sekali membantu orang. Tidak ada tanda-tanda dia ini jadi saudaraku pengkhianat. Itu tidak ada tanda-tanda waktu di sekolah Alkitab. Tidak ada. Ya. Rohaninya baik sekali karena saya dekat, saudara. Tapi saya kaget sekali, saudara. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Saya telepon dia beberapa kali, saudaraku. Dia kemudian langsung tolak. Ya saudara. Waktu saya telepon pertama dia tidak tahu. Kan saya lihat dia punya postingan di Facebook. Lalu kemudian saudara, saya cari nomornya dan saya telepon dia. Maksud saya mau berbicara dengan dia. Ya. Begitu dia angkat telepon saya, lalu saya bilang, saya pendeta Ebenezer Plymouth, temanmu dulu waktu di sekolah Alkitab di Batu Malang. Saudaraku, dia langsung matikan dan dia blokir nomor saya sampai hari ini. Padahal kami dua ini satu, mau dibilang satu kaki. Di mana dia pencurahan hati di beta pencurahan hati di dia. Bukan main-main, ini besti pun kakak. Sampai botong boleh bilang, botong pun rahasia susun ada lah kami dua ini, saudara. Tapi saya kaget sekali. Dia menikah dengan seorang pengusaha, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, istrinya itu pengusaha. Saya lihat dari postingan-postingannya mereka, ada toko, ada bengkel, saudara. Ya, hanya saya pikir itu pusing, saudara. Kok kenapa lu bisa tinggalkan Tuhan tuh? Ya. Lu bisa tinggalkan Tuhan. Itu membuktikan bahwa dulu dia di sekolah Alkitab itu, dia hanya temporary conversion, pertobatan sementara. Aduh, kasihan ya. Jadi makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, jangan sampai betul di GSJ hanya itu temporary conversion saja. Hati-hati itu. Sebab Alkitab bicara soal itu. Tuhan sudah tahu bahwa ada orang-orang yang mempunyai iman hanya sementara, atau pertobatan itu sementara saja. Ya sebagaimana imannya sementara, maka tobatnya juga sementara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lihat juga ini ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 10. Ini terlihat dari seorang yang bernama Demas. Teman saya itu bukan namanya Demas, tapi dia sama dengan Demas. 2 Timotius 4 ayat 10. Mari kita baca, 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia. Pertobatan sementara itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu dibuktikan dengan karena orang itu lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Tuhan. Makanya saya sekarang tuh tidak heran kalau saudaraku ada orang tinggalkan Tuhan. Karena memang saudara, jangankan jemaat biasa, atau para hamba-hamba Tuhan saja ada yang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu barang baru, bukan barang baru, itu sesuatu yang memang sudah tercatat di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ketiga tentang pertobatan yang berulang-ulang atau repeated conversion. Saudaraku, pertobatan yang berulang-ulang ini juga dikatakan di dalam Alkitab. Saudara lihat Lukas pasal 22 ini ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Engkau sudah insaf, berarti saudara siapa ini? Petrus ini. Jadi Petrus ini Tuhan doa supaya lu jangan gugur, lu iman. Tetapi ternyata saudaraku dalam perjalanan dia menyangkal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyangkal Tuhan. Sekali lagi ingat baik-baik bahwa Petrus menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Ini soal pasti sebentar muncul. Ya,
Petrus, saudaraku, menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Bukan ayam berkokok 3 kali baru Petrus menyangkal, saudaraku. Oh, kalau kita baca Alkitab memang beda-beda. Versi Lukas, versi Matius, versinya Markus itu bilang 2 kali. Matius bilang 3 kali, saudara, ayamnya berkokok. Ya, ayamnya berkokok. Tapi menyangkalnya itu tidak pernah berubah. Markus catat menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Lukas juga mencatat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Matius juga mencatat sekali lagi, menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Jadi ingatlah baik-baik, ayam berkokoknya belakangan setelah menyangkal 3 kali. Terserah mau kokoknya berapa kali, itu terserah ayamnya. Lah ya, saudara mau tahan ayam? Kata saudaraku, ayam yang berkokok kita pusing dengan ayam. Ya, jadi ayamnya mau berkokok berapa kali terserah. Yang pasti sekali lagi Petrusnya menyangkal 3 kali. Itu ingat, saudara yang terkasih. Nah kan saya sudah khotbah kepada kita semua. 3 kali itu kenapa penting? 3 kali itu bicara soal keseriusan. Artinya ini bukan menyangkal main-main, menyangkal yang sungguh-sungguh menyangkal. Ya. Dia bukan menyangkal setengah-setengah, menyangkal sungguh-sungguh. Ini sama dengan Yudas juga. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ini kembali mengulangi yang namanya pertobatan, conversion. Ya. Dia, saudaraku, kembali bertobat. Jadi orang bisa jatuh sampai orang kupa bilang raroso tanah, tidak masalah. Tapi kalau itu orang mas bangkit, itu namanya dia mengalami yang repeated conversion. Dia mengalami pertobatan ulang. Jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, saudara yang terkasih Tuhan. Tapi jangan itu dijadikan alasan. Baik kok pas lu bangun mati, tapi kalau pas lu jatuh baru mati. Ya tak? Saudara, memang Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita. Second time, saudaraku, waktu yang kedua. Tetapi ingat baik-baik, kita kan tidak pernah tahu jalan hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Pas kita jatuh baru kita mati, selesai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau masih ada kesempatan bangun, ya puji Tuhan. Tapi kan tidak ada orang pernah tahu perjalanan hidupnya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat saya sudah bilang dalam khotbah di hari Rabu. Ada ayat-ayat yang bersifat deskriptif dan ada yang bersifat didaktif. Ini cerita Petrus. Jangan saudara jadikan ini rumus. Oh berarti saya boleh dong kayak Petrus nyangkal Tuhan lalu bertobat. Saya main-main dulu dalam dosa, nanti saya bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing pribadi itu punya kesempatan hidup berbeda-beda. Kita kan tidak pernah tahu. Puji Tuhan kalau kita sama kayak Petrus yang saudara terkasih dalam Tuhan, pas waktu jatuh lalu kemudian sadar dan bertobat. Tapi kalau tidak, jatuh terus, selesai kita. Maka tadi kan saya bilang teman-teman saya itu, mereka masih ada waktu kalau mereka masih hidup. Boleh nanti mereka mungkin mengalami lagi yang namanya repeated conversion atau pertobatan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kan semua rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Yang faktanya begitu. Yang faktanya yang kita lihat. Kita lihat juga dalam kitab Wahyu. 7 sidang jemaat itu rata-rata begitu. Mereka mengalami yang namanya, kecuali hanya Smyrna. Ya. 7 sidang jemaat itu mau Efesus, mau Tiatira, Laodikia, Pergamus, itu jatuh bangun. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu dengar apa yang aku perintahkan, kamu bertobat, kamu bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang bertobat, kumat. Bertobat, kumat. Pertobatannya berulang-ulang kali. Wahyu 2 ayat 5. Ya, kita baca ini ayat ya. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat jikalau engkau tidak bertobat. Jadi orang yang suka jatuh-jatuh, ini firman pas buat dia.
Ya, Tuhan datang kepada dia, "Hei, bangun sudah. Kenapa lu suka di situ? Bangun, 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 bangun. Lakukan lagi apa yang dulu pernah kau lakukan. Lakukan, setia kembali kepada apa yang dulu kau pernah lakukan." Tuhan suka datang untuk membawa orang kepada pertobatan berikutnya. Makanya saya suka bilang, ini adalah second time. Waktu kedua. Waktu pertama Tuhan calling kita, kita datang. Hidup sungguh-sungguh, tapi kemudian kita masuk kembali lumpur dosa. Tapi waktu kita di lumpur dosa, Tuhan tarik kita kembali, Tuhan panggil kita kembali. Saudara yang terkasih, Dia bicara kepada kita kembali. Dia mau kita bertobat kembali. Ini penting. Saya pun anak didik yang satu lagi jalan-jalan kiri kanan itu, yang baru-baru hari apa datang itu, saudara. Ya, mahasiswa saya mantan dulu itu. Ya, 18 tahun, 17 tahun yang lalu, saudara. 17 tahun yang lalu saya didik mereka di sekolah Alkitab, lalu kemudian mereka jadi hamba Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ini sudah pergi di Jakarta, sudah pergi di Kalimantan. Ini saudara bayangkan, melayani lintas, bukan lintas hanya lintas kabupaten, lintas provinsi. Ya saudara. Lalu kemudian anak didik saya satu yang gembala di Sumba, pernah khotbah di sini, datang, lalu kemudian dia bilang sama saya, "Bapak, di Sumba sana ada gereja kosong, karena kalau Eli saya bawa dia ke sana supaya dia pegang salah satu jemaat di sana, di Kodi sana." Saudara, saya sudah tanya dia, kalau dia mau bawa dia. Dia di sini justru ada guna. Itu saudara. Jadi tanya dia waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang siap. Maka dia berangkatlah ke Sumba, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai di Sumba, betul, dikasihlah dia penggembalaan satu gereja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melayani, saudaraku, belum 1 tahun, betul angkat kaki lagi, berangkat ke Rote, saudaraku. Beberapa hari yang lalu dia muncul kembali di Bolong. Dia datang, saudara, mobil tidak ada, saya tidak ada. Dia lihat air galon, dia pikir, saudaraku, yang sudah tinggal di sini adalah Bugis, karena yang jual air galon itu Bugis. Maka dia masuk itu, dia ketok pintu, dia tanya email, ya, "Minta maaf, ini Pak Eben pun masih Pak Eben di sini kok?" "Ya betul, ini masih Pak Eben di sini." "Oh ya saudara." Dia karena lihat galon, dia pikir Bugis yang tinggal di sini. Ya. Lalu kemudian dia kembali, "Pi di mana soal tahu?" Beta pulang datang, baru dia datang. Beta datang, beta kaget, beliau dia kan, dia ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beta lalu bilang begini, "Ih, lu dari mana nih?" Istri saya bilang begini, "Kensi, lu ternyata masih hidup juga ya." Ya saudara. Karena sekian tahun dia menghilang. Ya saudara. Saya kemudian dalam beberapa pembicaraan dengan dia, saya bilang begini, "Kensi," dia pun nama panjang itu Kensi Eliezer Tasi. Suka panggil Kensi. "Kensi, lu nih Tuhan masih kasih lu second time. Waktu kedua." Ya. Waktu kedua. Betanya, "Lu umur berapa sekarang?" 38 tahun. Saudara yang terkasih, saya bilang, "Lu ingat, hidup ini sone panjang." Ya. Karena dia datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bawa uang 500.000. Lalu dia bilang sama saya begini, "Beta mau berangkat pi Jawa lagi." Saya bilang, "Lu boleh 500.000, nih lu mau pi Jawa?" Dia bilang, "Bapak, saya jalan dengan iman." Iman. Lu sampai di, memang betul 500-nya waktu su beli tiket Dharma Kartika, lu berangkat. Malu sampai di Surabaya, lu jadi apa? Dia bilang, "Bapak aman, saya beta pasti hidup." Ya saudara. Saya bilang, "Tidak jalan." Beta bilang, "Kecuali puan di tangan 1 juta, beta kirim lu pi Jawa." "Mas Sonde, besok mau lu berangkat." Saudara. Tapi di saat itu beta omong dan dia bilang, "Lu ini Tuhan masih kasih lu second time. Waktu kedua. Untuk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang begitu sama dia. Kembalilah kepada Tuhan. Saya bilang, apa yang lu ragu dengan Tuhan Allah ya? Kasih lu pelayanan. Saya tanya, gereja di Sumba itu berapa? Berlipu lebar berapa? Jemaat berapa? Dia bilang, "Bapak, bepun jemaat itu yang betepi itu 1 kampung. 1 kampung lu semua layani. Lu pun bodoh ini. 1 kampung." Saudara, mulai dari anak kecil sampai tua, kok dia pun kepala desa juga bertobat lah.
Ini saudara nasional temporer, nasional conversion ini. Ya, ini pertobatan massal di dalam suku. Kan si lu mau layani ini, lu bodoh mau mati. Saya main gila dengan dia. Paling tidak kan dari satu desa, satu kampung tuh, lu bisa lihat satu nona di situ. Kok lu kawin sendia? Kan lu umur 38 tahun ini. Sudah garuk-garuk kepala saya begini. Tuhan kasih lu kesempatan berapa kali, saudara yang terkasih. Sekolah Alkitab di Kupang, katanya sekolah Alkitab di Kupang kurang berbobot. Beta kirim lu ke sekolah Alkitab di Jawa, di Batu Malang sana. Praktek di Jakarta, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Praktek, dia lanjut sekolah Alkitab Kalimantan langsung. Jakarta kurang di Malang kurang profesional, dia pindah di Kalimantan. Saudara bayangkan anak pun cara sekolah Alkitab ini. Dari Kalimantan tembak lagi di Pare di Jawa Timur, di Pare, saudara. Melayani di Pare. Datang saudara kembali Kupang, sampai di Kupang sini pas pendeta Daniel di sini ketemu dia lagi, saudara terkasih. Saya bilang, lu ikut pendeta Daniel sudah. Bilang, siap Bapak. Kirim Jakarta lah. Saudara bisa bayangkan orang nih. Sampai dia bilang, lu ini tinggal sorga dan neraka yang lu belum pi. Ya. Dia duduk pikir kali bagi ke mana, dia bilang, beta pinai bonat dulu. Halo bang. Orang kasih kesempatan, Tuhan kasih lu kesempatan berapa banyak kali. Anak-anak Tuhan marilah, kalau Tuhan kasih kesempatan sama kita tuh serespon baik. Karena itu sebenarnya Tuhan mau kita mengalami pertobatan sejati, repeated conversion. Saudaraku, tapi banyak orang, saya ulang lagi, menyia-nyiakan tuh kesempatan kedua, second time. Ya, saudara. Nah, yang ketiga nih, pertobatan sejati. Yang keempat, kita lihat dulu pertobatan sejati. Ya. Markus pasal 1 ayat 5. Ini Tuhan mau nih kita ada pada posisi ini. Ya. Markus pasal 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Perhatikan kalimat itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ada orang-orang yang datang mengaku dosanya lalu memberi diri mereka dibaptis. Ingat bahwa baptisan ini adalah tanda pertobatan. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau, datang kepada Yesus dan kemudian betul-betul mengalami perubahan, mengalami yang namanya conversion, perubahan total, perubahan yang mendasar, perubahan yang sungguh-sungguh. Ini penting, saudaraku. Saya ulang, bukan berarti saya abaikan yang tadi saya sebut repeated conversion, bukan berarti temporary conversion itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Alkitabiah juga. Tetapi saudaraku, betapa pentingnya kita memiliki sekali lagi true conversion. Pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang tidak main-main, pertobatan yang benar-benar menghargai kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang saya mau kita semua orang-orang percaya miliki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bahas 3 hal tentang ciri-ciri dari orang yang mengalami true conversion itu. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang itu pasti memiliki yang namanya pengakuan dosa dan ketaatan kepada Kristus. Orang itu pasti memiliki ini. Nah, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, saya memberikan tanda khusus kepada kalimat pengampunan dosamu. Jadi orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh bertobat, itu mengalami yang namanya pengampunan dosa.
Kenapa orang itu mengalami pengampunan dosa? Karena mereka semua datang dan mengaku dosa mereka. Saudara, mereka menyatakan kepada Tuhan seturut dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudaraku, barang siapa yang datang kepada Allah, yang mengaku dosanya, saudaraku, maka dia akan diampuni, kata firman Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat itu orang yang betul-betul mengaku akan keberadaan yang berdosa, mengaku akan keberadaannya yang berdosa itu. Beberapa hari yang lalu saya khotbah tentang tangisan dengan tema tangisan yang tepat, saudaraku. Ya, tangisan yang tepat itu salah satunya adalah menangisi dosa-dosa kita, menangisi pelanggaran-pelanggaran kita. Itu tanda pertobatan, saudara. Itu adalah pertobatan yang benar. Jadi orang yang masih peka dengan dosa, orang yang masih tahu dosa, orang yang masih sadar dosa, itu adalah orang yang mau bertobat dengan sungguh. Tapi kalau orang yang susah sadar dan dia dosa, maka itu selesai. Ya, dia hidup di dalam dosa tapi dia tidak sadar. Itu bahaya sekali tuh, saudaraku. Tapi kalau orang masih menyadari dosanya, orang masih tahu dia hidup di dalam kejahatan, kenajisan, bahkan dia menangisi, dia menyesal, dia merasa, saudaraku, tidak layak karena dosa-dosanya itu. Ini orang yang betul-betul mau alami pertobatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab pertobatan yang sesungguhnya itu pasti dimulai dari pengakuan dosa. Tapi orang kalau sudah tidak menangis terhadap dosa, susah bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu susah bertobat. Dia datang kepada Tuhan, sudah dengar external calling, ya. Saudara yang terkasih datang kepada Tuhan, Tuhan sampaikan kebenaran sama dia, tapi dia rasa biasa-biasa saja. Padahal berzina ya dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mabok ya dia. Saudara yang terkasih apa lagi? Ya, pencuri ya dia. Tapi begitu dengar firman, tidak ada asensus. Hari Jumat kemarin kita bicara itu. Tidak ada persetujuan di dalam dirinya. Ya. Dia tidak menyadari, hatinya tidak hancur, hatinya tidak respon kebenaran. Aduh, bagaimana mau bertobat itu? Mustahil. Mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang kalau mau bertobat tuh mesti seperti Lukas 18, ya. Orang yang datang, orang-orang yang disebut pemungut cukai, datang di dekat Tuhan lalu dia pukul-pukul dia pun diri. Dia bilang aku tidak layak, sampai berteriak Tuhan kasihani beta. Itu orang mau bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu orang yang mau mengalami pertobatan sejati. Orang yang mau mengalami perubahan hidup. Dia mesti menangisi dia pun dosa. Kalau sudah menangisi dosa, susah bisa lain. Saudara, ya, menangisi kejahatannya, menangisi pelanggarannya. Harus seperti itu. Nah, itu pasti kita akan mengalami pertobatan sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang benar-benar. Kalau kita menangisi kesalahan kita, menangisi dosa-dosa kita, menangisi segala hal yang kita buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedua, yang kedua, saudara yang terkasih, orang yang mau bertobat sungguh itu bukan hanya menangisi dosanya, tapi membiarkan Tuhan bekerja dari dalam merubah hidupnya. Ya, kasih tinggal Tuhan yang bekerja dari dalam, rubah dari dalam, bukan rubah dari luar, rubah dari dalam. Karena saudara, untuk kesekian kalinya mungkin saudara dengar apa yang saya sampaikan, bahwa perubahan dari dalam itu yang akan mengakibatkan pertobatan yang sungguh. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua yang lahir keluar, semua yang nampak di luar itu datangnya dari dalam. Tidak ada yang muncul tiba-tiba, tidak ada. Semuanya itu lahir dari dalam. Makanya orang kalau mau bertobat sungguh mengalami true conversion, pertobatan sejati, selain mengaku dosa, menangis di hadapan Tuhan, saya mau taat, saya mau sungguh, saya mau benar-benar. Kedua, mesti dari dalam. Jangan rubah yang di luar Tuhan, rubah yang ini di dalam ini. Hati ini yang harus dirubah, pikiran ini yang harus dirubah, batin ini yang harus dirubah, roh yang harus dirubah, jiwa yang harus dirubah. Itu saudara, itu yang tidak kelihatan semua. Nah,
Kalau yang di luar dirubah, di dalam tidak dirubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 23. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai dengan selesai, itu Tuhan Yesus bicara tentang orang Farisi yang Tuhan Yesus bilang celaka, 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 celaka. Kenapa? Karena orang Farisi itu rubah di luar, dalam ancur. Tuhan Yesus bilang apa? Kau seperti kuburan yang dilabur putih, di luar kelihatan cantik, di luar kelihatan bagus, di luar kelihatannya wow, tapi dalam tulang benulang, bangkai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bangkai. Kecuali kemarin dia meninggal di Rote, di dalam ada motor. Nah, orang meninggal kemarin di Rote, kubur di motor. Peti mayat di sebelah, motor di sebelah. Otak kayak gila-gila. Sudah itu kecuali itu kuburan sah. Dengan ada saya pernah baca satu kisah nyata di Amerika. Orang dikubur dengan mobilnya. Ini kali saya dengar lagi, ini kali saya lihat lagi dengan motor. Tapi itu mobil-mobil mahal. Saudara yang terkasih, saya bilang ini pasti pencuri dong, tidur tidak nyenyak. Dia akan bicara ini kuburan nih. Kalau emas banyak, kalau uang banyak, yang kubur taruh uang di dalam, emas itu terlalu banyak. Apalagi yang taruh Alkitab di dalam, oh itu tapoa. Ya saudara. Ingat, hidup kita akan seperti kuburan. Kalau sekali lagi luarnya bagus, dalamnya hancur. Kalau kita tidak rubah dari dalam, perubahan itu mesti dari dalam. Sebab dalam ini adalah mesinnya. Dalam ini yang memproduksi. Pabriknya itu dari dalam. Jadi kalau dalam tidak berubah, tidak bisa. Maka tadi saya kasih kesaksian, saudara, tentang teman-teman saya. Mungkin itu pertobatan yang hanya dari luar, saudaraku. Sehingga itu sementara, temporary aja. Temporary sementara. Hanya sementara saja. Tapi orang kalau betul-betul alami perubahan dari dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sama seperti motor atau mobil kita perbaiki. Ya, mobil mesinnya rusak, kita cat dia baru, bahan ganti baru, tetap saja lu jalan 5 meter dia mogok. Saudaraku, interiornya kita kasih bagus, saudaraku. Tapi kalau mesinnya tidak bagus, amblas. Saudaraku, tidak bisa. Mesin yang menggerakkan ini oto. Ini motor. Ya. Maka kemarin Ano bilang, Om, ambil Mio 1. Saya bilang, Supra bagus. Meskipun dia tok 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 tok, tapi mesinnya mantap. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesinnya tidak bermasalah. Masalah cuma di luar-luarnya doang, tapi mesin aman. Karena mesin aman, biarpun luar-luar hancur, dia tetap jalan. Hidup kekristenan itu ingatlah baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bukan bicara soal perubahan dari luar. Di luar bisa keriting tetap. Di luar itamarege tetap. Ya, saudara, tapi dalam kalau saudara berubah, luar itu casing. Luar itu cuman casing. Dalam ini penting. Maka saudara baca tuh, kalau baca ayat Alkitab dalam surat Timotius, Paulus bilang jangan dandan yang terlalu lebe-lebe. Kenapa? Karena di luar itu bukan perhiasan yang sesungguhnya, itu perhiasan lahiriah, itu sementara. Yang penting itu batinia. Batinianya, saudara. Sebab kalau kamu di luarnya dandan bagus, di dalamnya kamu tidak dandan bagus, hidupmu tidak mengalami pertobatan yang namanya true conversion. Perubahan tidak akan kita alami, saudara. Itu hanya pertobatan sementara. Maka butuh yang namanya perubahan dari dalam. Lihat Roma 12 ayat 2. Kitab Roma 12 ayat 2. Ya, kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi pembaharuan budimu. Itu bukan dari luar, itu dalam, itu pembaharuan budi. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, kalau tidak ada perubahan dari dalam, semua nanti di luar saja bahaya. Saudara yang terkasih, prakteknya akan salah, prakteknya akan sesat, prakteknya akan keliru. Ya karena pembaruannya bukan di luar, dari dalam, di luarnya yang dirubah terus, di luarnya yang didandan terus, di luar yang diperbaiki terus, dalam tidak pernah diperbaiki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu ya saudara pernah lihat atau tidak, tapi saya kaget satu rumah, saudara yang terkasih. Rumah itu ada di Kota Kupang sini. Saya lewat begitu saya kaget. Kenapa saya kaget, saudara yang terkasih? Orang tuh biasa plester dari dalam dulu baru di luar. Ini rumah tidak, dalam dia tidak plester, di luar yang dia plester semua. Acian, cat, mengkilat. Begitu masuk dalam, kok ini rumah dalam sama plester. Lantai juga tidak ada lantai masih tanah juga. Tapi luar mengkilat. Saya bilang, saya umur baru pernah lihat rumah begini. Rata-rata orang dandan tuh dari dalam dulu baru pi luar. Itu rumah satu aneh. Saya tidak perlu kasih tahu saudara di mana. Tapi di Kota Kupang ini. Saya lihat ini aneh betul-betul. Lalu saya bilang begini, kenapa kok lu bikin begini nih rumah? Kenapa semua orang lihat dari luar, kalau orang pikir rumah gagah. Ya entah sudah. Ya. Namanya orang Kristen model kayak itu rumah tuh. Dan di luar bagus. Dalam hancur, berantakan. Saudara yang terkasih. Itu bukan kekristenan yang baik. Kekristenan itu dimulai dari perubahan dari dalam. Pakai baju baru salah? No, tidak salah. Saudara yang terkasih. Tiap minggu ganti baju salah? Tidak salah, silakan. Saudara, sepatu ganti tiap minggu salah? Tidak salah, ganti. Saudara, tapi jangan lupa ganti di dalam juga. Amin. Ya. Di luar pabrik Amerika, di dalam pabrik mana? Jangan sama masih pabrik boti. Lah ya, hanya di luar yang kelihatan mentereng. Itu bukan pertobatan sesungguhnya. Maka saudara dengar baik-baik. Ya, saya sekali lagi tidak salah. Berubah luar itu tidak salah. Tapi ingat dalam itu lebih penting dari luar. Karena Tuhan tidak lihat luar, Tuhan lihat dalam. Itu soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu ingatlah baik-baik itu. Ya, terakhir, 3. Khotbah akan berlanjut di Arjuna, jadi sampai situ sah. Yang ketiga, memberi dirilah untuk melayani. Itu pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu, saya ulang lagi, orang itu sadari dia pu dosa, dia mengaku dia pu dosa, dia mau hidup taat sungguh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, dia bukan alami yang di luar yang dirubah, tapi di dalam yang dirubah, itu true conversion. Lalu kemudian yang ketiga, dia akan memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Memberi diri, saudara garis bawah kata itu ya, memberi diri itu lain dengan sekali lagi disuruh, dipaksa, itu beda. Memberi diri itu artinya menawarkan diri kepada Tuhan. Memberi diri itu artinya saya mau Tuhan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena ini itu, tapi saya mau. Itu namanya memberi diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sama seperti saya melayani itu memberi diri. Ya, karena tidak ada orang suruh bilang, Ebenezer, lu sekolah Alkitab. Tidak ada, saudara. Bahkan orang halangi saya untuk sekolah Alkitab banyak. Suruh saya tidak boleh sekolah Alkitab banyak. Tapi saya memberi diri. Bahwa saya memang mau melayani Tuhan. Bukan karena ada orang suruh-suruh. Bukan, saudara. Memang karena betul-betul mau memberi diri. Melayani Tuhan. Nah ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ayat terakhir nih, 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk itu. Sudah lihat kalimat itu ya. Mereka berbalik dari berhala-berhala, itu artinya bertobat. Tinggalkan atau conversion. Lalu setelah conversion, mereka apa?
Mereka melayani Tuhan. Mereka memberi hidup mereka untuk melayani Allah yang hidup, yang benar, kata firman Allah. Jadi melayani Tuhan itu sekali lagi harus memberi diri. Kalau tidak memberi diri tidak bisa. Ya, itu maka kita nanti jadi orang Kristen yang bertobat kita tidak sungguh-sungguh. Bertobat kita main-main. Mesti bertobat sungguh-sungguh. Kalau bertobat sungguh-sungguh, beri diri untuk melayani Tuhan. Itu pasti. Ya, melayani Tuhan tentu bukan hanya sekedar seperti saya, tapi masih banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi yang pasti kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadi ini 3 hal yang kita bisa perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tentang conversion atau tentang perubahan hidup yang total. Jadi kalau saudara mau alami perubahan yang benar-benar perubahan, saya ulang lagi ya, tiap hari mesti menyesal dosa. Itu. Sadari dosa. Jangan pernah rasa dosa itu membuat Anda nyaman. Jangan. Kalau itu dosa bikin kita nyaman, dosa sekecil apapun akan menjadi, saya ulang, 1 dosa melahirkan dosa yang kedua. 2 dosa akan melahirkan 3 dosa. 3 dosa melahirkan 4 dosa. Makanya kalau ada dosa itu cepat menyesal. Cepat bertobat, cepat sadar, cepat minta ampun. Saudara yang terkasih. Lalu yang kedua itu ingat baik-baik. Dari dalam Tuhan. Rubah sadar dalam. Sapung otak dirubah. Pikiran berubah. Jiwa berubah. Kehendak berubah. Roh hati berubah. Tuhan dari dalam. Dan yang ketiga. Tuhan kasih saya hati yang cinta untuk melayani Tuhan. Memberi diri saya untuk pekerjaan Tuhan. 3 hal ini kalau saudara lakukan. Saudara akan mengalami yang namanya true confession. Hidup dalam pertobatan yang sungguh. Tuhan berkati kita. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita bersyukur buat firman yang kita